Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang budiman, kali ini kita akan membahas 12 tanda husnul khotimah. Mari kita simak. Meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah merupakan dambaan setiap insan yang beriman, karena hal itu sebagai bisyarah, kabar gembira dengan kebaikan untuknya. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu menyebutkan beberapa tanda husnul khatimah dalam kitabnya yang sangat bernilai Ahkamul Jannah petik terbalik Iswa Bidauha. Berikut ini kami nukilkan secara ringkas untuk pembaca yang mulia, disertai harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dengan keutamaan dan kemurahan darinya. Amin. Pertama, mengucapkan syahadat ketika hendak meninggal. Dengan dalil hadits Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia menyampaikan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat, La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim dan selainnya dengan sanad yang hasan. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu ketika berada di Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Didapatkannya saudaranya ini menjelang ajalnya dalam keadaan berkeringat di dahinya. Ia pun berkata, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa petik terbalik I. Sanad An-Nasa petik terbalik I sahih di atas syarat Al-Bukhari. Ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dengan dalil hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi. Hadits ini memiliki syahid dari hadits Anas, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma dan selain keduanya, maka hadits ini dengan seluruh jalannya hasan atau sahih. Keempat, syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang masih berjihad di jalan Allah, yang belum menyusul mereka. Ketahuilah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 169-171. Dalam hal ini ada beberapa hadits. 1. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang syahid di sisi Allah ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar, hari kiamat dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurunin, bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dengan sanad yang sahih. 2. Salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum mukminin mendapatkan fitnah? Ditanya, dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid. Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah ujian. Hadis riwayat An-Nasa petik terbalik I dengan sanad yang sahih. Kelima, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu, syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab,
Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Keenam, meninggal karena penyakit taun. Selain disebutkan dalam hadits di atas juga ada hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, taun adalah syahadah bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang taun, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah jadikan taun itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Siapa di antara hamba Muslim yang terjadi wabah taun di tempatnya berada lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut dalam keadaan bersabar, dalam keadaan ia mengetahui tidak ada sesuatu yang menimpanya melainkan karena Allah telah menetapkan baginya, maka orang seperti ini tidak ada yang patut diterimanya kecuali mendapatkan semisal pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketujuh, meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam, dan tertimpa reruntuhan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedelapan, meninggalnya seorang ibu dengan anak yang masih dalam kandungannya, berdasarkan hadits Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Ia mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syuhada dari umatnya di antaranya. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid, anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalisi dan sanadnya sahih. Kesembilan, meninggal dalam keadaan berjaga-jaga, ribat, fi sabilillah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, meninggal dalam keadaan beramal solih. Hudzaifah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut maka ia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut maka ia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih. Ke-11, meninggal karena mempertahankan hartanya yang ingin dirampas orang lain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab, jangan engkau berikan hartamu. Ia bertanya lagi, apa pendapatmu jika orang itu menyerangku? Engkau melawannya, jawab beliau. Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku? Tanya orang itu lagi. Beliau menjawab, kalau begitu engkau syahid. Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya? Tanya orang tersebut. Ia di neraka, jawab beliau. Hadis riwayat Muslim. Ke-12, meninggal karena membela agama dan mempertahankan jiwa, membela diri. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela agamanya maka ia syahid. Dan siapa yang meninggal karena mempertahankan darahnya maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa petik terbalik dan At-Tirmidzi dari Said bin Zaid radhiyallahu anhu dan sanadnya sahih. Wallahu ta'ala alam bish sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.